Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Kenalkan nama saya Raffi Kumara dengan NIM 010118 2328 0003 dengan mata kuliah Sejarah Pemikiran Ekonomi Palembang. Jadi di sini saya membahas tentang aliran sisi penawaran menurut pemikiran Dr. J. Harold Nutcracker. Jadi di sini ada arsitektur nilai membedah aliran-aliran sisi penawaran atau supply side ekonomi transfer pricing perspektif metodologi dan analisis kasus berdasarkan pemikiran Dr. J. Harold Nutcracker dan ini merupakan salah satu panduan analitik bagi praktisi pajak internasional dan eksekutif keuangan. Jadi di sini kita ada gambar di mana ada supply side yaitu produksi dan inovasi dan di sampingnya itu ada demand side pasar. Jadi epicentrum konflik pajak internasional, pergeseran paradigma global, otoritas pajak didukung oleh kerangka seperti OECD pilar 1 semakin agresif sering mengalokasikan laba berbasis lokasi pelanggan sisi permintaan. Lalu tiba akan masalah. Permintaan seringkali bersifat artifisial jika tidak didukung oleh pendapatan dari produktivitas, mengabaikan tempat di mana modal diinvestasikan berisiko mendistorsi realitas ekonomi. Lalu di sini ada fokus analisis, mengembalikan equilibrium, laba harus secara proporsional, mengikuti fungsi aset dan risiko, tempat di mana inovasi lahir dan modal dipertaruhkan. Lalu di sini ada sang arsitek yang dia itu kayak semacam menjembatani teori mikroekonomi dan kepatuhan pajak. Jadi Dr. J. Harold Nutcracker bukan sekadar teoretikus metodologinya lahir dari persinggungan antara akademisi, regulator, dan praktik korporasi. Lalu di sampingnya itu ada prinsip fundamental, pertumbuhan jangka panjang, dan nilai ekonomi selalu berakar pada peningkatan kapasitas produksi pada sisi penawaran. Lalu ada tujuan metodologi, menerjemahkan teori makroekonomi klasik menjadi instrumen kuantitatif yang dapat dipertahankan di pengadilan pajak untuk melindungi rantai nilai. Nah, itu di tengah ada contoh visualnya ya. Jadi ada akademisi Universitas Yale, lalu ada otoritas IRS, dan dia itu termasuk juga konsultan Big Four. Jadi di oleh karena itu adanya kerangka sisi pengenalan itu. Nah, jadi matrix kebijakan evolusi logika sisi penawaran. Jadi di sini ada ranah kebijakan yang terdiri dari perumahan, kesehatan, pajak korporasi. Pada biasanya itu kalau untuk perumahan sisi permintaannya itu dia subsidi langsung kepada penyewa. Sedangkan pendekatan sisi penawaran atau makler seringkali itu investasi fisik pada proyek di lokasi tertinggal. Lalu di sini ada aspek kesehatan, yaitu untuk sisi permintaan itu ada sekadar memberikan asuransi konsumen. Nah, kalau di makler atau sisi penawaran pendekatannya ya, di sini ada restrukturisasi penyedia jasa dan kompetisi terkelola. Lalu di aspek ketiga ini ada pajak korporasi. Kalau biasanya itu di pendekatan sisi permintaan, alokasi laba murni berdasar lokasi pelanggan. Sedangkan pendekatan sisi penawaran atau makler seringkali itu fokus kepada alokasi laba berbasis investasi, fungsi, aset, dan risiko. Jadi insight utama itu dia menyuntikkan daya beli tanpa memperbaiki kapasitas produksi, hanya menciptakan inefisiensi dalam pajak.
menghargai pasar tanpa menghargai supply points akan menghancurkan rantai pasokan global. Nah, ini ada kayak semacam logika dasar ya. Mengapa Berry ratio tradisional dianggap naif? Jadi, secara realitas ekonomi, rasio ini secara efektif hanyalah margin atas biaya operasional ditambah satu. Atau ada kelemahan krisis. Tanpa modifikasi, rasio ini gagal melihat aset tetap dan modal kerja. Metode ini mengasumsikan semua entitas dengan biaya operasional yang sama harus mendapat laba yang sama terlepas dari investasi mereka. Jadi di sini itu ada visual juga ya, di mana formula standar laba kotor atau beban operasional, lalu dia dekonstruksi oleh Nicola menjadi laba operasi plus beban operasional sama dengan laba operasional per beban operasional ditambah satu. Nah, di sini ada inovasi kunci, capital adjusted Berry ratio, di mana nah, sebelumnya itu ada distributor risiko terbatas, ilusi kesetaraan. Dua entitas dengan beban operasional yang sama tidak seharusnya memiliki laba operasi yang sama jika intensitas modal mereka berbeda secara drastis. Lalu oleh solusi Magler ini diadakannya distributor intensif modal, di mana dalam praktik TNMM atau Transactional Net Margin Method, penyesuaian modal aset tetap dan modal kerja adalah instrumen wajib untuk memastikan pengembalian laba sepadan dengan risiko yang ditanggung. Nah, ini ada semacam studi kasus ya atau uji realitas. Nah, ini yang pertama itu adalah sengketa Amazon di Uni Eropa. Jadi, bermula kepada tuduhan Komisi Eropa. Lux Opco melakukan operasi harian terlihat sehingga berhak atas mayoritas laba. Lux CCS hanya perusahaan cangkang. Lalu, ini ada Fedek. Nah, ternyata Amazon itu menang di pengadilan umum Uni Eropa. Nilai ekonomi utama terbukti bersumber dari aset tak berwujud teknologi atau di sisi penawaran mengesahkan residual profit split. Pembelaan sisi penawaran network Lux Opco dijamin margin kecil atau 0,5 dan diisolasi dari kerugian risiko komersial dan teknologi murni dipukul oleh Lux CSS. Tuntutan Eropa kontradiktif menuntut laba tinggi untuk entitas yang dilindungi dari risiko operasional. Lalu di sini di kasus kedua yaitu Apple dan Pusat Research and Development Israel. Jadi di eksekutor rutin atau cost plus setupnya itu entitas Research and Development sering dianggap sebagai penyedia jasa rutin dengan kompensasi cost plus atau penggantian biaya plus markup sebesar 10-15%. Lalu terjadi sengketa nih, otoritas pajak Israel menolak metode ini yang mengklaim research development lokal ini memberikan kontribusi unik dan berharga. Lalu solusi yang diadakan oleh analisis nuclear ini ada yang namanya inovator fundamental atau profit split. Itu yang harusnya dilakukan oleh Israel Research and Development. Nah, di sini dikatakan bahwa jika modal AS hanya mendanai eksekusi rutin, cost wajar, namun jika talenta manusia lokal menciptakan inovasi pendorong, keunggulan kompetitif global, alokasi laba berbasis rutin tidak lagi valid. Aliran sisi penawaran sangat adaptif. Ia mengakomodasi pembagian laba residual ketika fungsi dan aset manusia terbukti unik. Nah, di sini ada studi kasus yang ketiga yaitu Coca-Cola versus IRS atau sengketa terbesar. Jadi setupnya itu supply points di mana pabrik konsentrat luar negeri meraup laba luar biasa tinggi formula 10-50-50. Sementara aset tak berwujud murni dimiliki induk di AS. Lalu dekorasi IRS menggunakan comparable profits method. IRS menetapkan pengembalian rutin untuk pabrik dan sisa laba raksasa ditarik kembali ke AS. Analisis Meckler
Pajak korporasi adalah brutal terhadap dokumentasi yang lemah. Pabrik tidak dapat membuktikan atau memiliki aset tak berwujud untuk membenarkan kerugian laba tersebut. Pelajaran hukumnya itu ada sisi penawaran mengharuskan laba tersebut mengikuti risiko dan kepemilikan nyata, bukan sekadar lokasi dan produksi fisik. Lalu di sini ada batas presisi, di mana industri ekstraktif dan risiko geologis pantas. Kesengketaan Bani Coppermine di Zambia memperlihatkan kompleksitas penetapan harga antar afiliasi komoditas. Nah, dan kritik McClure terhadap OECD penggunaan unadjusted operating margin model seperti dalam amount bay sangat cacat untuk pertambangan. Model ini buta terhadap variasi biaya modal dan nilai intrinsi cadangan. Nah, jadi solusi sisi penawarannya itu wajib menggunakan capital adjusted value ratio atau model economic rent. Atau yang kedua, margin eh, entitas lokal yang menanggung risiko eksplorasi dan operasional besar tidak boleh harus rutin dan harus ada premi risiko modal. Hanya ada anatomi biaya atau sektor jasa dan logistik kasus kasus mengenai. Jadi di sini jadi itu ada visualnya ya. Jadi di sini kesalahan umumnya menggunakan return on total cost untuk penyedia jasa logistik. Hal ini menyesatkan jika perusahaan pembanding memiliki pass-through cost yang sangat berbeda. Lalu ada metodologi McClure. Misalkan secara tegas biaya operasional inti valuated dari biaya titip pelanggan pass-through. Jadi di sini ada kasus sewa kapal. Laba harus dialokasikan secara presisi kepada entitas yang menyediakan aset fisik nyata, bukan kepada entitas administratif belaka. Capital Adjusted Daily Ratio menyelamatkan wajib pajak dari asumsi agregat yang keliru. Itu ada visualnya ya. Jadi di sini dikatakan ada ancaman masa depan, di mana kritik terhadap OECD ilah satu yaitu ada dilemanya itu memindahkan hak pemajakan korporasi semata-mata ke yurisdiksi pasar, menciptakan distorsi ekonomi yang fatal. Lalu di sini ada titik kedutaan global mengabaikan peran krusial yurisdiksi secara nyata, menyediakan infrastruktur produksi, keamanan hukum, dan ekosistem investasi jangka panjang. Ada peringatan Ashwin McClure jika sistem menjadi terlalu berat ke sisi permintaan insentif perusahaan multinasional untuk membiayai research dan development dan inisiatif efisiensi di supply points akan tercekik secara perlahan. Keseimbangan absolut antara fungsi produktif dan konsumsi adalah kunci. Nah, itu ada visualnya juga ya. Jadi di sini ada implikasi strategis bagi jurisdiksi Indonesia menerjemahkan kerangka mikro ke dalam praktik domestik. Lalu di sini yang pertama ada penguatan audit ekstraktif, terlakukan capital adjusted value ratio pada audit tambang untuk menghitung nilai aset tetap dan risiko cadangan secara adil. Lalu ada kalibrasi royalti dan IP evaluasi presisi untuk membedakan antara jasa pemasaran lokal rutin versus kontribusinya dan berharga yang layak mendapat pembagian laba residual. Integritas data pembanding tolak penggunaan data keuangan agar dimisahkan wajib pengujian persamaan fungsi. Lalu ada optimalisasi sengketa. Gunakan analisis ekonomi sisi penawaran yang kuat untuk mempercepat negosiasi advance pricing agreement yang didapat. Jadi ini ada sintesis cetak biru arsitektur yang transfer pricing network, mengembalikan hukum ekonomi ke dalam pajak. Kebijakan perpajakan tidak boleh menghukum efisiensi operasional atau menjadi penghalang bagi produksi global. Prinsip emas, laba adalah imbal hasil dari produktivitas. Laba bukan sekedar hadiah bagi lokasi di mana transaksi jual beli terjadi. Lalu ada dan kepatuhan sama usaha multinasional dapat membuktikan lokasi sebenarnya dari fungsi aset dan risiko menggunakan metrik seperti capital adjusted value ratio, serta mereka akan bertahan dari tantangan jurisdiksi paling agresif sekalipun. Kita ada visualnya. Oke, jadi ini ada sumber referensi dan daftar pustaka utama. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya dari Kumara, di dan Korea Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.